Informasi lainnya, saudara, seorang balita berusia 4 tahun di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia dengan kondisi di dalam tubuhnya ditemukan cacing berukuran besar. Pemirsa, kisah balita 3 tahun bernama Raya yang meninggal dengan kondisi di tubuhnya ditemukan banyak cacing masih menjadi sorotan publik. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kisah seorang anak kecil bernama Raya yang tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Cerita ini bukan sekedar kisah sedih, melainkan juga pengingat bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan, utamanya bagi anak-anak yang rentan terkena penyakit. Jadi seperti ini, Raya tinggal di rumah bilik panggung sederhana yang di bawahnya terdapat kandang ayam yang sangat kotor. Di sekitar rumahnya juga tidak terdapat sanitasi yang baik. Lalu setiap hari Raya selalu bermain, namun dia tidak langsung mencuci tangan setelah bermain tersebut. Bisa kita bayangkan lingkungan seperti itu sangat beresiko untuk penularan cacing. Terus cacing dari kotoran hewan dapat dengan mudah menempel pada tangan atau kuku anak-anak. Apalagi tidak membiasakan mencuci tangan dan tidak memakai alas kaki saat bermain. Awalnya, Raya hanya terlihat batuk dan sesak nafas, gejala yang sering dikira TBC atau infeksi saluran pernapasan biasa. Meskipun orang tuanya telah membawa Raya ke rumah sakit karena kondisinya yang tidak kunjung membaik. Namun, pada saat pemeriksaan lebih lanjut, dokter menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu cacing gelang yang ternyata ada di perut Raya keluar dari hidung Raya. Hasil pemeriksaan menunjukkan tubuh Raya sudah penuh infeksi cacing gelang yang menyebabkan komplikasi serius pada pernapasannya. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan lingkungan dan perilaku hidup sehat, terutama pada anak-anak yang rentan terhadap infeksi parasit melalui kontak langsung dengan tanah dan kotoran hewan. Nah, kenapa sih cacing itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, jadi cacing Ascaris lumbricoides ini keluarnya lewat feses hewan ataupun feses manusia. Dan cacing ini telurnya bisa bertahan di tanah dalam waktu yang cukup lama. Dan jika cacing ini bisa masuk ke tubuh kita, entah itu lewat makanan ataupun tangan kita yang kotor, maka cacing ini bisa diam di tubuh manusia, atau lebih tepatnya di usus kita dan menetas di dalam tubuh manusia. Bahaya cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa memberikan dampak seperti mual, muntah, diare, nafsu makan menurun, nyeri perut, berat badan menurun, anemia, penyumbatan usus, penyumbatan saluran empedu, perdarahan usus buntu, gangguan tumbuh kembang anak, hingga menyebabkan infeksi paru dan mata. Cacing juga bisa menyebabkan masalah kulit, terutama jika larva cacing tanah masuk melalui kulit kita. Infeksi cacing bisa dicegah dengan cara yang sangat sederhana. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah bermain. Kedua, membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan rumah secara rutin. Dan yang tidak kalah penting, yaitu meminum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Dengan membiasakan pola hidup bersih seperti tadi, kita sudah melakukan pencegahan cacing. Solusi yang pertama yaitu masyarakat perlu memperbaiki sanitasi rumah yang lebih baik, misalnya yaitu menjaga kebersihan air ataupun dengan membuat toilet yang bersih. Yang kedua yaitu pastikan setiap anak mendapatkan obat cacing rutin yang didatangkan dari posyandu ataupun puskesmas. Yang ketiga, dorong pemerintah daerah agar lebih aktif dalam melakukan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu kita sebagai mahasiswa bisa andil dalam kegiatan seperti pengabdian masyarakat. Contohnya yaitu membuat konten edukatif atau melakukan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan. Kisah Raya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa kesehatan anak itu tidak hanya dilihat dari makanan saja, melainkan dari tempat mereka tumbuh. Mari kita jaga lingkungan rumah kita agar senantiasa bersih dan sehat. Karena dengan demikian, tidak akan ada lagi anak-anak yang menderita seperti Raya. Ingat bahwa kebersihan itu sederhana, tetapi dapat menyelamatkan nyawa. Dimulai dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan mengajarkan anak untuk hidup sehat. Karena masa depan yang bersih dan sehat tidak dimulai dari keluarga kita sendiri,